Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin praktikum membuat termometer sederhana. Selamat menyaksikan. Hai. Saya Indah Puji Lestari, NIM 42. Saya Mayri Finawidi Nursania, NIM 47. Saya Maulidah Fatimah Buba, NIM 49. Saya M. Arif Mas'ad, NIM 58. Saya Muhammad Syafiq Keidam, NIM 66. Saya Naila Diniati Nabila, NIM 69. Saya Amelia Audi Ramadhani, NIM 76. Saya Mama Usalwa, NIM 79. Tujuan praktikum membuat termometer sederhana yaitu yang pertama, memahami prinsip dasar penguaian zat cair akibat perubahan suhu. Yang kedua, membuat termometer sederhana menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Dan yang terakhir, mengamati hubungan antara perubahan suhu dengan perubahan ketinggian zat cair dalam sedotan. Dasar teorinya adalah termometer adalah alat untuk mengukur suhu atau temperatur dan perubahannya. Nama termometer berasal dari bahasa Latin termo artinya panas dan meter artinya mengukur. Suhu menentukan kesetimbangan termal antara sistem. Jika dua sistem setimbang termal, suhunya sama. Secara makroskopis, suhu menunjukkan derajat panas. Semakin tinggi suhu, semakin panas benda. Secara mikroskopis, suhu mencerminkan energi gerak atom-atom dalam benda. Termometer ditemukan pada abad 16 oleh Galileo, ahli fisika dan astronom Italia. Termometer air raksa akurat dikembangkan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit yang namanya menjadi skala Fahrenheit umum di Amerika Serikat. Anders Celsius, astronom Swedia, memperkenalkan skala 100 derajat. Ini dikenal sebagai skala Celsius atau banyak digunakan di Indonesia. Terbuat dari tabung gelas berisi cairan, biasanya air raksa atau merkuri. Saat suhu naik, air raksa memuai dan naik di tabung itu, menunjukkan angka pada skala. Sebelum digunakan, termometer harus ditugaskan untuk menurunkan air raksa ke posisi awal. Termometer harus disempurnakan untuk akurasi dan kemudahan, seperti termometer digital dan inframerah. Meski penting, termometer masih jarang dimiliki di rumah, padahal demam adalah gejala penyakit yang sering terjadi. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1 botol plastik bening kecil, sedotan bening, air, pewarna makanan, plastisin, spidol permanen, penggaris, air hangat, dan air es. Langkah pertama, kita masukkan air suhu ruang ke dalam botol plastik. Lalu kita tutup botol aqua plastiknya. Selanjutnya, buka tutup botol. Lalu beri pewarna makanan dalam suhu aqua. Lalu tutup botol dan beri plastisin pada atas tutup botol. Selanjutnya, sesuaikan ketinggian air yang ada di dalam sedotan menggunakan penggaris plastik 0 cm. Lalu tuangkan air panas ke dalam gelas plastik ini. Selanjutnya, masukkan botol ke dalam air panas dan ukur berapa ketinggian air yang ada di dalam sedotan.
berada pada 12 cm. Tuangkan air dingin ke dalam cup plastik. Pindahkan botol ke dalam cup plastik berisi air es. Ketinggian air yang mulanya 12 cm sekarang turun menjadi 9 cm. Ketinggian awal air adalah 0 cm. Setelah dimasukkan ke dalam air panas, ketinggiannya menjadi 12 cm. Setelah itu dimasukkan ke air dingin, suhu yang awalnya 12 turun menjadi 9 cm. Pembahasannya, ketika termometer terkena air hangat, air di dalam botol memuai sehingga volume bertambah dan mendorong air naik ke dalam sedotan. Saat dimasukkan ke dalam air es, air menyusut sehingga ketinggiannya dalam sedotan menurun. Prinsip kerja termometer ini mirip dengan termometer raksa atau alkohol, tetapi menggunakan pemuaian air. Kelemahan termometer ini adalah ketidakakuratan dalam mengukur suhu karena tidak memiliki skala tetap dan rentan terhadap pengaruh tekanan udara. Kesimpulannya, yaitu termometer sederhana dari botol plastik dan sedotan dapat menunjukkan perubahan suhu berdasarkan pemuaian dan penyusutan air. Alat ini membantu memahami konsep dasar termometer, meskipun tidak seakurat termometer laboratorium. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.